instalasi farmasi rumah sakit untuk menebus treatment obat terapi HIV. Di sana, pasien mendapat KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penggunaan obat HIV. Penasaran dengan videonya? Simak video berikut. Selamat siang Bang, apakah ada yang bisa saya bantu Bang? Siang Kak, saya mau menebus obat dari dokter. Baik Bang, silakan daftar dulu ya di administrasi di sana. Selamat siang Bang, boleh saya lihat resep dan KTP-nya? Oke, mohon ditunggu ya. Oke, baik Bang, selagi menunggu obatnya disiapkan, obat antivirus ini perlu konseling dari apoteker. Saya konfirmasi dulu ke apotekernya ya. Oke Bang, apoteker sudah siap di ruangan konseling. Boleh ke ruangan konseling sebelah sini ya. Ini KTP-nya. Ya, silakan duduk. Selamat siang Bang, saya apoteker Salma dari instalasi farmasi rumah sakit Untan. Saya mungkin minta waktunya sekitar 10 menit, apakah Bang bersedia? Iya, saya bersedia. Saya mungkin izin untuk bertanya terkait informasi pribadi ya. Kalau boleh tahu namanya siapa? Atas nama Akbar. Oke, terus terakhir kontrol ke dokter kalau boleh tahu kapan ya? Kemarin tanggal 27 November. Sebelum saya jelaskan obatnya, saya ingin memastikan 3 hal dulu ya Bang ya. Nah, untuk dokter sendiri sudah menjelaskan terkait obat yang Abang dapatkan belum ya? Dokter bilang untuk pengobatan HIV saya. Lalu untuk cara minum obatnya sudah dijelaskan juga? Diminumnya malam hari sebelum tidur. Kemudian untuk harapan yang dokter harapkan setelah Abang minum obat ini, apakah juga sudah dijelaskan? Supaya virusnya bisa dikontrol gitu kata dokter. Nah, mohon maaf ya sebelumnya Bang, sejak kapan Abang didiagnosa HIV? Sekitar 1 tahun lalu. Ada penyakit lain nggak ya? Penyakit lain penyerta seperti hepatitis, gagal ginjal, atau gangguan hati? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian apa Abang sedang minum obat lain? Tidak. Oke. Ada riwayat alergi obat sebelumnya? Tidak pernah. Nah, jadi dokter ada meresepkan obat ARV ini ya, atau obat HIV ini. Nah, untuk obat ini tidak dikenakan biaya ya Bang ya, karena udah ditanggung oleh BPJS. Nah, apakah Abang bersedia untuk melakukan pengobatan secara teratur? Iya, saya bersedia. Oke. Nah, jadi dokter meresepkan obat HIV ini dengan ada beberapa kombinasi obat nih. Yang pertama ada tenofovir 300 mg, kemudian ada lamivudin 300 mg, dan juga ada efavirenz 600 mg. Nah, obat-obat ini berfungsi untuk menekankan jumlah virus HIV di dalam tubuh dan membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh Abang. Nah, obat-obat ini diminum 1 kali sehari pada malam hari dengan perut kosong. Nah, sebaiknya diminum ini sebelum tidur agar kalau ada pusing atau efek samping lainnya, Abang bisa istirahat seperti itu. Jadi tidak mengganggu aktivitas yang sedang Abang lakukan. Nah, untuk efek sampingnya sendiri, mungkin Abang akan merasakan pusing, kemudian juga mimpi aneh, mual, bahkan ada kulitnya akan ruam sedikit. Nah, tapi ini tergantung juga dari pribadi masing-masing. Tapi jika efek samping ini sudah parah, jadi Abang boleh kembali ke rumah sakit untuk dilakukan pemantauan oleh dokter. Nah,
ini biasanya muncul pada minggu-minggu awal saja nih Bang. Jadi kalau misalkan ruam berat, sesak atau misalkan matanya kuning, maka Abang boleh langsung ke IGD. Nah, obat ini Abang boleh simpan di suhu ruang, kering, dan jauh dari panas serta kelembaban. Nah, jangan disimpan di kamar mandi ya Bang ya, tapi simpan ini di kotak obat yang tidak terjangkau oleh anak-anak. Nah, untuk membantu terapi ini, Abang boleh melakukan terapi-terapi non-obat seperti makan makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, hindari minum alkohol dan merokok, dan minum obat ini secara teratur, serta perhatikan juga praktik seks yang aman dan kontrol sesuai jadwal dokter. Ini sih, ini brosurnya ya Mbak. Oke, baik, terima kasih ya. Sama. Nah, jadi Bang, ini ada brosur dengan poster ya untuk membantu pemahaman Abang biar lebih paham terkait penyakit ini. Nah Bang, sebelum selesai, boleh saya dengar ulang tentang bagaimana cara minum obatnya? Untuk tabletnya ini diminum 1 kali sehari sebelum tidur dengan perut kosong. Sama efek sampingnya ini merasakan pusing dan mimpi aneh di konsumsi awal. Kemudian nanti obatnya disimpan di suhu ruang terlindung dari cahaya dan tempat yang kering. Dan juga untuk obatnya ini dikonsumsi secara teratur agar virusnya ini dapat terkontrol. Nah, Abang udah melakukan hal yang sangat baik ya, karena udah rutin minum obatnya, juga udah melakukan kontrol ke dokter. Nah, ingat ya, HIV ini bisa dikontrol karena banyak pasien yang bisa hidup sehat, bisa bekerja, bisa berkeluarga, dan yang penting Abang tetap semangat dan minum obat tepat waktu. Oke, berarti ini ya obatnya. Ya, terima kasih Kak. Oke. Terima kasih sudah menonton video KIL dari kelompok kami. Semoga video kami ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan edukasi bagi masyarakat. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan takut untuk berobat. Sini ya, ini Bang apa triggernya? Ini Mas, silakan ke ruangan konseling sebelah sini ya. Ini kapan? Berobat dan ingat bisa, ternyata nggak bisa ulang ya. Ini ya, ini Mas. Ini brosur. Nah, untuk penyimpanannya ini Abang simpan di suhu ruang dan kering, jauh dari panas dan kelembaban, dan disimpan di kamar mandi. Dan jangan disimpan di kamar. Waduh, yang terakhir aku tuh. Duduk. Bentar ya. Bener Din, mereng. Dikan. Oke deh, abang ini kameramen. Masukin. Bagus itunya. Kepala. Selamat datang di apotek. Salah, rumah sakit orang ya. Oh, rumah